Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari jurusan Manajemen MSDM BP19. Baiklah, dalam waktu kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Puskesmas Seberang Padang. Sesuai judul saat ini, terdapat latar belakang yang akan dibahas tentang sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi karena berperan sebagai penggerak utama jalannya seluruh kegiatan organisasi. Tujuan utama dari pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk mengusahakan agar setiap karyawan memiliki kinerja yang optimal dalam menjalankan fungsinya bagi organisasi, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi secara keseluruhan lebih mudah untuk dicapai. Terdapat variabel dalam memperkembangkan organisasi antara lain. Yang pertama, gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seseorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi bawahannya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk kepemimpinannya. Yang kedua, lingkungan kerja adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi karyawan dalam bekerja. Efek ini dapat melalui situasi, kondisi, pekerjaan, hubungan antara karyawan dan peralatan yang digunakan di tempat kerja. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kinerja karyawan yang disebabkan oleh turunnya semangat dan kepuasan kerja. Yang kedua, kinerja karyawan yang masih belum semaksimal hingga membuat rendahnya produktivitas. Yang ketiga, menurunnya kinerja karyawan disebabkan oleh ketidaknyamanan dalam bekerja, lingkungan yang kurang mendukung. Yang keempat, masih adanya ketidakpuasan menyebabkan munculnya masalah dalam organisasi lingkungan kerja yang kurang kondusif sehingga membuat karyawan kurang nyaman dan disiplin dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kelima, gaya kepemimpinan yang kurang optimal dalam mengarahkan dan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia. Yang keenam, masih kurangnya lingkungan kerja yang baik atau dapat memotivasi untuk bekerja. Yang ketujuh, masih kurangnya lingkungan kerja yang mempengaruhi semangat kerja dalam bekerja. Masih rendahnya kualitas pelayanan sehingga mempengaruhi cakupan pelayanan yang belum mencapai target. Dan yang terakhir, karyawan tidak totalitas dalam bekerja. Batasan masalah. Gaya kepemimpinannya X1 dan lingkungan kerjanya X2 sebagai variabel bebas, kinerja karyawannya Y sebagai variabel terikat, dan kepuasan kerjanya Z sebagai variabel intervening pada Puskesmas Seberang Padang. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja di Puskesmas Seberang Padang. Yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Seberang Padang. Yang ketiga, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Seberang Padang. Yang keempat, apakah lingkungan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Seberang Padang. Yang kelima, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Seberang Padang. Yang keenam, apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja di Puskesmas Seberang Padang. Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja di Puskesmas Seberang Padang. Tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja di Puskesmas Seberang Padang
Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Seberang Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Seberang Padang. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Seberang Padang. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Seberang Padang. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja di Puskesmas Seberang Padang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja di Puskesmas Seberang Padang. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 terdapat teori pendukung. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mengetahui orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hal yang diinginkan. Menurut Siagin dan Khair, gaya kepemimpinan merupakan cara memimpin, mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan karyawan atau bawahannya dengan cara tertentu, sehingga karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Teori kepemimpinan. Menurut Mulyadi dan Rifai dikemukakan beberapa teori. Yang pertama, teori sifat, yaitu inteligensi, kepribadian, dan karakter fisik. Yang kedua, teori perilaku. Yang ketiga, teori situasional. Faktor kepemimpinan. Menurut Robbins mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor genetis. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor bakat. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Yang keempat, gaya kepemimpinan visioner. Lingkungan kerja. Keadaan atau tempat di mana seseorang melakukan tugas dan kewajiban serta dapat mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Apabila kondisi kerja baik, maka hal tersebut dapat memacu timbulnya rasa puas dalam diri karyawan, yang pada akhirnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Begitu sebaliknya, apabila kondisi kerja buruk, maka karyawan tidak akan mempunyai kepuasan dalam bekerja. Jenis-jenis lingkungan. Jenis-jenis lingkungan kerja. Yang pertama, lingkungan kerja fisik merupakan suatu keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, lingkungan kerja non-fisik merupakan suatu keadaan terjadi yang berkaitan dengan hubungan baik, hubungan dengan atasan maupun dengan hubungan sesama rekan kerja ataupun dengan bawahan. Kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan. Indikator kinerja. Yang pertama, kuantitas. Kuantitas yaitu jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus, aktivitas yang diselesaikan. Yang kedua, kualitas yaitu kepatuhan terhadap produser, disiplin, dan dedikasi. Yang ketiga adalah keandalan, yaitu kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan dengan pengawasan minimum.
Yang keempat, absensi, yaitu kepercayaan diri untuk masuk kerja setiap hari dan sesuai jam kerja. Yang kelima, kemampuan bekerja sama, yaitu kemampuan seseorang karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga mencapai efektivitas yang maksimal dan efisien. Kepuasan kerja. Menurut Saputra dan Mulia, kepuasan kerja adalah suatu kondisi mental seseorang karyawan mengenai suka atau tidak suka terhadap pekerjaan yang mempengaruhi oleh persepsi dan harapan terhadap pekerjaan yang akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Faktor kepuasan kerja. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, gaji. Yang ketiga, kesempatan atau promosi. Yang keempat, supervisor. Yang kelima, rekan kerja. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Siagin and Khair. Pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Yang kedua, Pratiwi. Pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Yang ketiga, Almelda, Tridayanti, dan Arif. Yang keempat, Arifin. Seperti ini hasil kerangka pikiran. X1-nya gaya kepemimpinan, X2 lingkungan kerja, Z-nya kepuasan kerja, dan Y-nya kinerja karyawan. Hipotesis penelitian. H1 diduga adanya pengaruh positif yang signitas gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Yang H2-nya diduga adanya pengaruh positif yang signitas gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Yang ketiga, diduga adanya pengaruh positif yang signitas lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, diduga adanya pengaruh positif yang signitas lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang kelima, diduga adanya pengaruh positif yang signitas kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keenam, diduga adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Dan yang terakhir, diduga adanya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada Puskesmas Seberang Padang. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Objek penelitiannya adalah Puskesmas Seberang Padang, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data, penelitian perpustakaan, penelitian lapangan. Instrumen penelitian yaitu skala Likert, divisi operasional variabel, kinerja karyawan Y, gaya kepemimpinan X1, ke lingkungan kerja X2, kepuasan kerja Z. Populasi dan sampel. Populasi 59 karyawan, sampel 44 karyawan PNS. Pengambilan sampel memakai metode purposive sampling. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan program SmartPlace. Analisis regresi berganda untuk mengetahui beberapa besar pengaruh dari variabel independen atau faktor yang mempengaruhi terhadap variabel dependen atau faktor yang dipengaruhi. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heterodastisitas. Yang keempat, uji linearitas.
uji hipotesis, uji T, uji parsial, uji F, uji R. Inilah hasil presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.